He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way by a roadway in the wilderness. He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita memohon pertolongan kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Mari berdoa. Allah Maha Baik, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu.
dan kami memahami dengan sungguh. Tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, kami tidak memahami kedalaman kebenaran firman Allah. Karena itu ya Bapa, kami datang untuk memohon. Biarlah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam hidup kami, memberikan pengertian yang dalam tentang firman Tuhan yang Engkau kehendaki bagi kami. Dan berkaryalah bagi setiap kami tanpa dibatasi oleh jarak kami yang sedang berjauhan saat ini. Kami juga memohon kiranya Engkau yang menaungi hamba-Mu, yang menjadi Allah di tangan-Mu dalam pemberitaan firman ini. Kiranya Engkau Tuhan yang berbicara dan hikmat-Mu yang menaungi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai ke-14 berkata demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini diangkat dalam satu sorotan tema, janganlah takut, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, tema ini sangat cocok dengan situasi kita belakangan ini. Terlebih di saat hadirnya PPKM ini, situasi kita harus akui sangatlah mencekam. COVID yang tadinya terasa sangat jauh, ia semakin mendekat. Ya, mendekat dengan orang-orang yang dekat dengan lingkaran kita. Sebagian keluarga kita mengalami keterpisahan karena status insoman, sebagian lagi terpisah untuk selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, keadaan ini memaksa kita untuk menerima kenyataan was-was sepanjang hari. Karena ekonomi mulai berantakan, banyak pengangguran, banyak pengurangan karyawan, dan banyak usaha yang gulung tikar. Semua orang serasa hidup berdampingan dengan bahaya maut. Tidak mati dengan corona, kita mungkin membayangkan mati dengan kelaparan. Tetapi saat ini, di tengah-tengah situasi yang serba mencekam ini, firman Tuhan kita dengarkan, janganlah takut, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Berbicara tentang rasa takut, apa yang salah dengan rasa takut?
Bukankah rasa takut itu merupakan perasaan sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan? Bukankah rasa takut itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna adanya? Tanpa diundang pun dia akan datang dengan sendirinya. Ada apa dengan rasa takut? Saudara, sesungguhnya rasa takut ada dua jenis. Yang pertama, rasa takut yang mendorong dan menolong kita untuk bergantung kepada Allah, sang sumber harapan yang seutuhnya. Tetapi ada rasa takut yang kemudian, yaitu rasa takut yang membuat kita lunglai, yang membuat kita tidak mampu melakukan apa-apa. Ibarat kalah sebelum bertanding, kita terasa lemah, semangat kita hancur duluan. Artinya, sebelum kita berbuat apa-apa, kita sudah terkapar lemas tak berdaya. Bukan hanya itu, bisa saja kita menjadi stres, kalap, depresi. Kita bisa kehilangan akal sehat. Dan di saat-saat seperti itu, banyak masalah yang semestinya tidak hadir, tetapi justru kita hadirkan karena kita berada di dalam kepanikan. Iman pun menjadi runtuh dan kita mengambil hal-hal yang tidak terduga, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita mulai melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dua jenis ketakutan ini kita temukan melalui ekspresi bangsa Israel yang terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14. Latar belakang teks ini menuturkan tentang kisah Israel yang dalam keadaan buntu dan terdesak. Bagaimana tidak, tadinya Firaun sudah mengizinkan bangsa ini keluar dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan setelah mendapatkan tulah secara berturut-turut, dan hal itu membuat pengalaman yang memilukan bagi bangsa Mesir. Dari kejadian-kejadian itu, Firaun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi kemudian Firaun berubah pikiran. Lalu ia mengejar bangsa Israel untuk menarik dan memaksa mereka pulang di Mesir. Tentu saja dia mempersiapkan kereta yang berlari cepat untuk mengejar. Dan tentu juga kecepatan kereta perang tak sebanding dengan kecepatan orang berjalan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bisa dipastikan dalam waktu tidak lama pasukan Mesir berhasil menyusul orang Israel. Itu menurut hitungan matematika kita secara manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, situasi ini sangat menyulitkan bangsa Israel. Bagaimana tidak, di hadapan mereka bertemu dengan laut teberau yang tidak bisa diseberangi dengan gampang. Sekeliling mereka ada tebing-tebing yang tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Dan jalan keluar satu-satunya adalah kembali ke jalan yang mereka lalui sebelumnya. Tetapi jalan yang mereka lalui sebelumnya itu memastikan bahwa mereka bisa berhadapan dengan tentara Mesir. Di tengah-tengah itu mereka menjadi kalut, mereka menjadi takut. Dan ketika mereka berhadapan dengan bangsa Mesir itu, pastilah mereka kalah. Karena hitungan secara kertas saja, kekuatan Mesir jauh lebih memadai dibanding kekuatan Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, situasi ini membuat mereka takut hingga mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, mereka memprotes Musa. Mereka dalam protes kepada Musa yang juga sekalian menunjukkan bahwa mereka kehilangan iman. Mereka tidak memiliki harapan.
Mereka menempatkan Musa sebagai orang yang mengganggu ketenangan hidup mereka serta membawa nyawa mereka pada bahaya. Rasa takut mereka tidak lagi mengingat janji Tuhan dengan iman dan cenderung saling mempersalahkan. Dan yang paling mereka persalahkan untuk kasus ini adalah Musa. Saudara-saudara, di tengah-tengah respon yang membuat mereka takut kehilangan iman, ada Musa yang justru memberikan harapan kepada mereka yang juga sebenarnya sama-sama menghadapi masalah yang sama. Lalu Musa merespon protes mereka dan berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan berperang untuk kamu." Perkataan ini tentu tidak memberikan jaminan bahwa Musa tahu persis apa maksud Allah hingga membawa mereka pada kesulitan. Namun perkataan Musa ini menunjukkan bahwa Musa yakin betul bahwa Allah akan menyelamatkan umatnya dan ia akan menghancurkan musuh-musuh yang membinasakan umatnya. Tentu hal ini Musa berbicara bukan di atas iman yang kosong. Musa berbicara di atas janji Allah yang telah berjanji kepadanya, yang berjanji mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan janji itu dia teguhkan, dia menjadi harapan di tengah-tengah rasa takut yang mereka alami saat itu. Ya, ada dua jenis ketakutan yang diekspresikan oleh umat Israel dan satu lagi jenis ketakutan yang diekspresikan oleh Musa. Ketakutan yang diekspresikan oleh bangsa Israel adalah ketakutan yang penuh kepanikan dan kehilangan iman di tengah-tengahnya. Sementara ketakutan yang diekspresikan Musa adalah sebuah ketakutan manusiawi yang justru dia semakin berharap kepada Tuhan. Dia tahu kenyataan tidak baik-baik saja. Kenyataan yang mereka hadapi adalah sebuah pengalaman yang mencekam. Musa menyadari itu, tetapi dia terus mengarahkan pandangannya kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita mengerti sekarang ini, rasa takut bukan suatu hal yang memalukan. Dan setiap orang yang beriman bukan berarti tidak takut. Orang yang beriman adalah orang yang mampu mengatasi dan menyeimbangkan rasa takutnya dengan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, rasa takut yang membuat kita hilang akal sehat adalah rasa takut yang tidak dikelola dengan baik. Salah satu cara pembebasan kita untuk mengelola diri kita dari rasa takut itu adalah memandang kepada janji Allah, memandang keselamatan yang bersumber dari Allah, dan itu dimiliki oleh Musa. Musa yang memiliki iman di tengah-tengah ketakutan itu, dia kembali berseru dan menularkan itu kepada bangsa Israel. Sebagai pemimpin bangsa yang telah dipilih Allah, sebagai pemimpin bangsa Israel yang telah ditentukan oleh Allah, dia menularkan semangat, dia menularkan iman, dia menularkan harapan, dan bukan harapan kosong, harapan yang didasarkan pada keyakinannya bahwa Allah pasti membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita memahami kata-kata Musa di situ, ada 4 kata kerja yang berturut-turut dilakukan dan menjadi dasar pengertian kita dan menjadi dasar sikap kita dalam menghadapi situasi hidup yang serba rumit saat ini. Yang pertama, janganlah takut. Ternyata rasa takut yang dimiliki oleh Israel bukanlah takut biasa, tetapi takut yang telah membuat mereka kehilangan iman. Yang kedua, Musa berkata, "Berdirilah tetap."
Berdirilah tetap yang dimaksudkan oleh Musa adalah bukan berdiri dalam keadaan pasif, tetapi berdirilah tetap untuk membaharui kekuatan. Setelah mereka mengalami kekalutan dan lemas tak berdaya menghadapi bayangan ancaman musuh, Musa memperingatkan mereka untuk memperbaharui kekuatan. Berdirilah sejenak, tenanglah sejenak, dan perbaharuilah kekuatanmu. Dengan cara apa? Dengan mengubah cara pandang. Janganlah melihat kepada musuh, jangan hanya melihat kepada bahaya, jangan hanya melihat segala hal-hal negatif yang menambat kita untuk membuat kita lebih takut. Tetapi mari kita arahkan cara pandang kita kepada Allah. Cara pandang kita kepada Allah membuat kita terbuka. Yang tadinya gelap menjadi terbuka, yang tadinya tertutup menjadi kelihatan sesuatu hal yang menjadi harapan. Walaupun hanya sedikit, tetapi iman itu berkata ya di tengah-tengah ketakutan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemudian Musa berkata setelah mengatakan, lihatlah kepada Allah, ubahlah cara pandangmu yang hanya melihat masalah. Kemudian Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Pemahaman orang-orang Yahudi, jika berhadapan dengan musuh, maka Allah ikut berperang untuk membela mereka. Namun makna lain dari pemahaman ini memberi pesan kepada orang-orang Israel saat itu, bahwa hidup ini seutuhnya adalah agenda besarnya Tuhan. Menyadari bahwa hidup ini adalah agenda besarnya Tuhan, maka bagian kita hanyalah taat akan perintah Tuhan semata. Taat akan firman-Nya yang menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang kalut, Allah justru memakai Musa untuk membangkitkan semangat kembali bangsa Israel itu. Dan Musa menularkan semangat itu, Musa menularkan harapan itu agar bangsa Israel keluar dari kekalutan dan hingga terbukti mereka terbebaskan dari ancaman bahaya yang sedang di hadapan mereka itu. Kemudiannya kalau kita melihat teks selanjutnya, bangsa Israel melewati Laut Teberau. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka laut itu terbelah dua, menjadi kering dan bangsa Israel bisa melewatinya, sementara bangsa Mesir terkurung di dalam air. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang pergumulan hidup dan bayang-bayang menakutkan hidup kita saat ini sangatlah banyak yang menakutkan. Terlebih di masa COVID ini, usaha yang banyak tutup dan tentunya banyak PHK, sementara perut kita tidak pernah libur untuk meminta makan. Di sisi lain kita menjadi takut untuk keluar, bahkan di dalam rumah saja kita menjadi tidak aman dan serasa tidak aman karena COVID bisa saja menyelinap lewat udara, menyelinap lewat barang-barang yang tak terduga. Saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi situasi yang saat ini terjadi? Kita bersikap seperti yang diarahkan oleh Musa. Janganlah sampai iman kita dan harapan akan janji-janji Allah runtuh karena berbagai macam pergumulan yang hadir. Marilah kita berdiri tegap, kokoh, sambil memperkuat kekuatan kita. Dan kita mengubah cara pandang kita yang hanya terus melihat masalah, tetapi kita menyerahkan pandangan kita sekarang ini kepada Tuhan yang menolong di tengah-tengah situasi itu. Allah akan berkarya, melakukan agendanya, melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang Ia kehendaki. Dan Allah tidak terbatas dalam cara-cara untuk menolong kita. Karena itu, bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan, menaati firman-Nya, menaati protokol kesehatan, menjaga tubuh kita secara maksimal. Selebihnya Allah lah yang berkarya.
Tuhan Yesus kiranya menolong kita sehingga rasa takut yang timbul di tengah-tengah situasi yang mencekam ini tidak membawa kita pada kematian, karena rasa takut yang berlebihan justru mengurangi daya imun kita untuk kuat dari serangan-serangan penyakit, sehingga kita menjadi rentan kepada penyakit dan kita menjadi rentan sakit. Tetapi ketika kita semangat, kita memiliki harapan di dalam Tuhan, daya imun kita menjadi kuat karena Allah yang setia pastilah menolong kita di situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.